Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan kita dengan pujian Terpujilah Nama Yesus. Selanjutnya bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami bisa beribadah secara online kepada Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak menentu dan sulit ini, di tengah-tengah badai pandemi yang sedang melanda bumi, kami punya tempat perlindungan. Kami punya gunung batu dan pertolongan, yaitu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau telah datang ke dalam dunia di 2000 tahun yang lalu. Engkau hadir menjadi juru selamat setiap kami, menebus kami dari dosa dan dari maut. Sehingga setiap kami yang menjadi anak-anak-Mu yang percaya padamu tidak mati binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saat ini Tuhan kami mohon Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Karena seringkali kami berdosa kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan bahkan sesama kami.
Oh Tuhan, kami mohon Tuhan layakkan kami. Layakkan kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan mendengar suara Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami memohon agar Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa mengerti apa isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan baru kepada setiap kami untuk melangkahkan kaki kami menuju hari-hari di depan kami yang penuh dengan liku-liku dan tantangan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengingat umat-Mu yang ada di seluruh penjuru bumi yang hari ini berbakti atas nama-Mu. Kami mohon Tuhan, lawatlah setiap pintu rumah, lawatlah setiap pribadi lepas pribadi yang beribadah kepada Tuhan. Nikmatilah puji dan sembah yang anak-anak-Mu panjatkan. Segala kemuliaan hormat kami kembalikan kepada Tuhan, karena sesungguhnya hanya Engkau yang layak menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya bersama-sama kita akan mengokohkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita kembali mengangkat pujian nomor 408, Waktu Namaku Dipanggil. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil, ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawabnya. Pada fajar yang abadi, orang saleh segenap kelak berhimpun di dalam surga baka, dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil, ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawabnya. Haluslah ku kerja bagi Tuhan hingga malam gelap, dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan dunia ku telah lengkap, namaku dipanggil, ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawabnya. Selanjutnya kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur nomor 51 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah,
menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sama-sama, sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara-saudariku yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari saya mengajak kita sekali mempersiapkan hati kita lewat pujian firman-Mu. Salam jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh diberi kesempatan beribadah kepadanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon anugerah berkat-Mu bagi kami sekalian dimanapun kami beribadah dalam bentuk daring hari ini. Bila Tuhan Engkau menolong memberkati sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, kami dituntun oleh hikmat-Mu, kami hidup dalam kebenaran-Mu dan melakukan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Namun saya tidak akan bacakan seluruh bagian ini. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Demikian sabdanya Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak.
Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Berbahagia kita mendengarkannya dan terlebih kita berbahagia menjadi pelaku firman ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah perusahaan membuat tes terhadap calon staf barunya. Tesnya menjual sisir di komplek biara Shaolin. Tentu saja ini cukup unik, saudara, karena para biksu di sana semuanya gundul dan tak butuh sisir. Tapi itulah yang dilakukan oleh perusahaan ini. Nah, kemudian calon pertama menjual cuman laku 1. Itu pun karena belas kasihan dari seorang biksu yang iba melihatnya. Kemudian calon yang kedua, saudara, berhasil menjual 10 sisir. Nah, caranya bagaimana? Ternyata dia bukan menjual kepada para biara, tetapi dia menjualnya kepada orang-orang yang waktu itu secara khusus turis yang ada di komplek itu, karena mengingat angin di sana cukup besar sehingga rambut mereka aut-autan, dan ada beberapa orang, 10 orang membeli sisir kepada calon yang kedua ini. Kemudian calon yang ketiga, saudaraku, dia berhasil menjual 500 sisir. Bagaimana caranya kok bisa sebanyak itu dia bisa menjual? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata calon penjual tersebut menemui kepala biara. Dia meyakinkan kepala biara di sana. Dia meminta supaya kepala biara membubuhkan tanda tangan di sisir tersebut, kemudian menjadikan sisir itu sebagai souvenir bagi para pelancong, para turis yang ada di sana. Sehingga singkat cerita dia berhasil menjual dengan banyak sisir di sana, sebanyak 500 sisir. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketika seseorang ingin mencapai sesuatu, maka ia akan berupaya menggunakan berbagai cara untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Cara adalah aturan atau jalan yang harus ditempuh atau diusahakan atau dikerjakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam kekristenan kita mengenal ada 2 bagian terkait tentang cara. Pertama, cara Tuhan. Caranya kadang sulit dipahami namun selalu mendatangkan yang terbaik dalam hidup. Yang kedua, cara manusia. Bisa mendatangkan kebaikan, tetapi tidak sedikit cara yang manusia lakukan seringkali mendatangkan masalah dan persoalan dalam hidupnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab banyak menunjukkan cara-cara manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi itu tetap dilakukan mereka. Misalnya Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden. Tuhan melarang mereka untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tetapi mereka melakukannya. Mereka mengambil jalan pintas. Mereka memiliki cara sendiri. Ingin seperti Tuhan. Karena godaan itu. Sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Kemudian ketika manusia mendirikan menara Babel. Mereka ingin bersatu. Tidak mau berpisah satu dengan yang lain. Maka cara yang mereka lakukan adalah mendirikan menara itu. Mereka bahu-membahu, gotong royong, kemudian mereka pada akhirnya berhasil mendirikan menara itu. Tapi sekali lagi, cara yang mereka lakukan itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dianggap menjadi satu kesombongan dalam diri umat manusia pada zaman itu. Ada banyak tentunya cara-cara yang lain dilakukan di dalam Alkitab yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi yang jelas bahwa cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tentu tidak akan mendatangkan hasil yang terbaik bagi seseorang ataupun bagi umat manusia itu sendiri. Dalam kitab Kejadian yang tadi kita baca, perikopnya tentang Hagar dan Ismail.
Meskipun perikopnya tentang Hagar dan Ismail, tetapi sangat jelas untuk mencapai tujuan dengan cara-cara manusia. Hal tersebut dilakukan Sarai dan Abram ketika mereka menginginkan seorang anak dalam keluarganya. Saudara, pada pasal yang ke-15 kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberi keturunan kepada Abram dan Sarai. Tetapi saat keadaan tidak berubah dan Tuhan tidak cepat memberi solusi, Sarai dan Abram mencari cara lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demi menghadirkan seorang anak dalam keluarganya, mereka melakukan cara-cara yang dalam tanda kutip itu adalah cara manusia. Tapi apakah cara mereka ini benar di hadapan Tuhan? Tentu tidak. Lalu apa konsekuensi dan dampak dari cara manusia dalam hidupnya, terlebih dalam hubungan dengan Tuhan? Saudara, kita melihat beberapa bagian. Yang pertama, cara manusia mengabaikan kedaulatan Tuhan. Saya bacakan ayat firman Tuhan di dalam ayat yang pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, perhatikan kalimatnya, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, keterangan tentang Sarai sebagai istri Abram disebut dalam Alkitab seorang wanita yang mandul dan sudah tua. Mandul berarti tidak mengandung dan tua berarti mempersempit kesempatan untuk mengandung karena faktor menopause. Sebelumnya Tuhan sudah memanggil Abram dan berjanji akan memberikan keturunan bagi mereka. Tentu saja Sarai sudah mendengarkan itu. Dan Sarai pasti tahu bahwa Tuhan yang berjanji akan memberikan keturunan bagi mereka. Namun fakta yang ada di depan mata terlihat mustahil, saudaraku. Karena sampai pada pasal yang ke-16 ini diberitahukan, mereka tidak kunjung mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan. Justru mereka mengalami krisis di dalam hidup mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah Tuhan lupa dengan janjinya? Apakah Tuhan mengizinkan mereka mencoba cara-cara lain seperti yang lazim digunakan pada zaman itu? Apa maksudnya lazim, saudara? Lazim dalam pengertian menurut hukum Mesopotamia, seorang istri yang mandul berhak memberi kepada suaminya seorang hamba perempuan sebagai istri muda. Lalu, saudaraku, apa yang akan diberikan istri muda itu, budak itu kepada suaminya? Anak yang lahir dari hubungan itu kemudian dianggap hak milik istri pertama. Jadi budak tadi tidak punya hak apa-apa, saudaraku. Dan itulah mungkin yang menjadi pemikiran daripada Sarai. Sehingga atas pemikiran tersebut dan atas budaya masa itu, maka Sarai berinisiatif mencari cara dengan menganjurkan Abram mengambil Hagar sebagai istrinya. Dan apa yang dilakukan oleh Abram, saudara? Di dalam bagian ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua dikatakan, dan dikatakan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Itu artinya apa? Ia setuju. Ia tidak tanya dulu kepada Tuhan. Ia sepakat dengan ide istrinya. Tapi apakah cara itu yang diinginkan Tuhan? Tidak, saudara. Karena Tuhan sudah berjanji melalui anak kandungmu, keturunanmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Dan itu berarti ditujukan kepada Sarai. Tapi persoalannya sekarang dia sudah tua dan tidak mungkin. Saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dan sekali lagi, Allah berdaulat, Allah berkuasa, Allah punya otoritas penuh terhadap hidup manusia sekalipun. Di dalam pandangan manusia, dia sudah tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tentang usia, sekali lagi, Allah yang bekerja di sana. Tentang bagaimana cara Tuhan melakukannya, itu urusan Tuhan. Yang penting adalah bagaimana mereka mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup mereka. Tapi ironisnya, saudara, Abram dan Sarai, mereka mencari jalan sendiri. Jadi ketika Sarai dan Abram melakukan caranya sendiri, maka sebetulnya mereka telah mengabaikan kedaulatan Tuhan, mengabaikan otoritas Tuhan, mengabaikan kemahakuasaan Tuhan yang sudah berjanji kepada mereka. Seolah mereka ragu dengan janji Tuhan itu. Seolah apa yang mereka perbuat itu jalan yang mereka tempuh untuk membantu Tuhan merealisasikan janji itu.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian mereka tidak sabar menunggu waktunya Tuhan yang dianggap lambat untuk bertindak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah ada orang yang mengabaikan kedaulatan Tuhan? Apakah ada orang yang berusaha dengan caranya sendiri untuk menolong Tuhan? Apakah ada orang yang berinisiatif berpikir bahwa caranya yang paling tepat dibandingkan caranya Tuhan? Ada, saudaraku, dan mungkin itu ada di dalam diri kehidupan orang Kristen. Pada saat-saat menghadapi pergumulan persoalan permasalahan yang terjadi di tengah hidup anak-anak Tuhan, kadang tidak sedikit mereka berpikir mencari caranya sendiri. Mereka tidak melihat lagi bahwa Tuhan itu berkuasa berdaulat penuh atas hidup mereka. Yang dilihat adalah masalah lebih besar daripada Tuhan. Itu yang dialami ada banyak oleh anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal cara yang dilihat tampaknya baik belum tentu berdampak baik. Padahal cara yang dilakukan terlihatnya benar belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Bahkan yang sepertinya masuk akal, bisa-bisa itu melumpuhkan pengertian tentang rencana Tuhan dalam hidup seseorang. Ketika seseorang memakai cara-cara dunia untuk memenuhi hawa nafsunya, maka mereka sedang menggeser kedaulatan Tuhan, menggeser dan mengabaikan kemahakuasaan Tuhan. Dan sekali lagi, itu berarti mereka tidak berpegang pada kuasa dan kasih Tuhan. Betulah apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Dikatakan cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, itu sebagai orang percaya, kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Bila kita tidak mengandalkan cara-cara dunia, tawaran dunia yang sifatnya sementara, apalagi cara-cara tersebut tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita perlu belajar untuk taat pada janji dan cara Tuhan. Dalam proses menuju penggenapan janji tersebut, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman. Karena hal itulah yang akan membawa kita dewasa di dalam rohani kita. Karena hal itu yang akan membuat kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cara Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun cara Tuhan bukanlah cara yang mudah untuk kita tebak, tapi pasti caranya adalah cara yang terbaik dalam hidup kita. Sebab dia tidak akan pernah mengecewakan kita di tengah pergumulan yang sesulit apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu, tetap hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Jangan berpegang pada cara-cara yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Yang kedua, saudaraku, apakah konsekuensi dan dampak dari cara manusia dalam hidupnya terlebih dalam hubungannya dengan Tuhan? Cara manusia membuat firman-Nya berdiam diri. Apa maksudnya, saudara? Saya bacakan bagian ayat yang ketiga dan 4. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyahnya itu. Ayat ini menunjukkan tindakan Sarai sebagai manifestasi kegusaran karena tidak mempunyai anak dan tidak memiliki pemikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesalahan serius yang dilakukan Abram dan Sarai di sini. Mereka seolah tidak lagi berpegang pada janji Tuhan, bahwa mereka mengabaikan akan apa yang Tuhan akan genapan bagi hidup mereka. Mereka berpikir tubuhnya sudah tua dan tidak layak lagi. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan lagi. Sarai tidak menafsirkan situasi ini dari kacamata Tuhan yang berjanji. Demikian juga sebenarnya Abram. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam bagian firman Tuhan dikatakan mereka sama-sama melakukan hal yang tidak berkenan itu. Padahal kalau kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka, hanya dengan firman-Nya, maka segala sesuatu bisa Tuhan jadikan. Apalagi tentang kondisi fisiknya yang sudah tua itu. Karena Tuhan sudah berjanji. Lain halnya kalau Tuhan belum berjanji, saudaraku. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi mereka. Lalu bagaimana dengan Abram? Abram pun sama. Padahal dia menerima janji itu. Dia melakukan hal yang sama dengan Sarai.
Langkah-langkah Sarai dan Abram memang berjalan sesuai skenario, saudaraku. Itu mulus perjalanannya. Apa yang mereka rencanakan, mereka ingin lakukan, itu berjalan dengan baik. Keputusan mereka berdua untuk berkesempatan mempunyai anak sudah di depan mata. Maka dikatakan Hagar, budaknya itu, sekarang sudah hamil, mengandung, dan akan melahirkan seorang anak bagi mereka. Pertanyaannya, apakah Tuhan setuju dengan cara mereka? Apakah itu merupakan kehendak dan cara Tuhan supaya mereka bahagia? Apakah ketika mereka melakukan cara-cara tersebut, ada firman Tuhan berkumandang kepada mereka, menuntun mereka? Oh, ternyata tidak, saudaraku. Jika kita perhatikan, sebelumnya Tuhan berfirman kepada Abram dan mengikat janji dengannya, tetapi pada pasal 16, ayat yang pertama sampai yang ke-6 itu, di situ tidak pernah Tuhan berfirman secara khusus kepada Abram dan Sarai. Tidak ada firman berbicara kepada mereka. Ini artinya apa? Sepertinya Tuhan memilih diam. Kenapa? Sebab Tuhan melihat apa yang mereka lakukan merupakan konspirasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika manusia berkonspirasi, bersepakat maksudnya, untuk melakukan apa yang tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan diam. Jika kebenaran firman Tuhan tidak disuarakan seperti dia, itu berarti dia sedang diam dan dia membiarkan. Dan itu berarti sebenarnya adalah hukuman bagi mereka yang melakukannya. Jika firman-Nya diam saja, maka manusia sebenarnya tidak sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Cara yang dilakukan Sarai dan Abram adalah dosa, sehingga firman Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada pertanyaan dan pernyataan, tapi kan ada di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, Tuhan berfirman. Itu bukan ditujukan kepada Abram dan Sarai, tapi ditujukan kepada Hagar yang lari dari tuannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan selalu berbicara untuk tujuan yang baik. Firman Tuhan menghendaki supaya manusia melakukan cara-cara dalam menghadapi hidup selaras dengan kebenarannya. Namun kalau kita berusaha mengabaikan firman-Nya, kemudian melakukan segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan merasa itu baik-baik saja, tidak apa-apa, maka Tuhan memilih untuk diam. Ini mirip dengan Hawa dan Adam di Taman Eden. Ketika Tuhan larang mereka untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, tapi toh mereka tetap bersekuku, bertekad, berkonspirasi, menjamah dan memakan buah itu. Di sana tidak ada firman Tuhan. Tuhan diam. Itu artinya apa? Tuhan tidak senang. Contoh lain, saudara. Daud ketika berupaya untuk mendapatkan Batseba, dan kemudian dia mengizinkan panglimanya Uria untuk berperang dengan tujuan supaya dia mati terbunuh. Dan dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di depan Tuhan. Apakah firman Tuhan berkata kepada Daud pada waktu itu? Tidak. Tuhan diam. Dia tidak berfirman. Kemudian di dalam perjanjian baru, ketika mahkamah agama, para ulama, tokoh-tokoh agama pada waktu itu berusaha berkonspirasi untuk mengintegrasi Tuhan Yesus, yang adalah firman yang menjadi manusia itu, dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 62 sampai 63. Apakah Yesus di sana berkata? Tidak. Firman itu diam. Saudara, jika Tuhan masih mau berfirman kepada kita, itu artinya Ia masih peduli dan sayang kepada kita. Kalau Tuhan masih mau mendengar keluarga kita dengan firman-Nya, itu berarti Dia ingin supaya hidup dan keluarga kita bahagia. Kalau Tuhan masih mau berbicara kepada kita dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, melalui kebenaran firman-Nya, itu Dia ingin supaya masa depan kita menjadi lebih baik. Jika Tuhan masih mau berfirman bagaimana cara kita menjalani hidup dan menghadapi tantangan hari ini, itu berarti Dia ingin menguatkan kita. Tapi coba, saudaraku, kalau firman Tuhan sudah tidak lagi berbicara kepada kita, firman Tuhan itu diam dan tidak melakukan apa-apa dan tidak menyatakan dirinya melalui kebenarannya kepada umat percaya, maka sebenarnya itu adalah lampu kuning, saudaraku. Hati-hati. Itu berarti ada yang tidak beres yang dilakukan oleh manusia. Itu yang terjadi dengan Abram dan Sarai. Sepanjang ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 tidak ada firman Tuhan. Artinya apa? Membuat Allah
tidak respon dengan cara-cara yang dilakukan manusia, karena itu adalah dosa. Yang ketiga, saudaraku, apa konsekuensi dan dampak dari cara manusia dalam hidupnya, terlebih dalam hubungannya dengan Tuhan? Cara manusia membawa masalah baru dalam hidup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia pasti punya masalah dan akan berusaha menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini dengan berjuang supaya masalah itu bisa beres. Karena itu manusia berjuang untuk menyelesaikannya dengan berbagai cara dan pengetahuan serta pengalamannya. Demikian juga yang dilakukan oleh Abram dan Sarai pada waktu itu, termasuk juga Hagar dalam kisah ini. Alkitab menyatakan, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masalah dalam keluarga yang mau diselesaikan oleh Abram dan Sarai ternyata mendatangkan masalah baru. Itu menimbulkan persoalan yang serius di tengah-tengah keluarga mereka. Karena dikatakan Hagar yang hamil dan akan melahirkan anak, sang budak ini, saudaraku, melonjak kegirangan karena tahu dia sekarang akan punya masa depan. Dan menjadi persoalan adalah ketika dia tahu dirinya hamil, dia berubah sikap terhadap nyonyahnya. Firman Tuhan dikatakan dia menyakiti hati Sarai, nyonyahnya itu. Ia memandang rendah Sarai yang mandul, sementara ia kini mampu memberikan anak kepada Abram. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sarai merasa dihina dan menderita karena perbuatan budaknya itu. Lalu ia menuding Abram yang bersalah dan bertanggung jawab dalam persoalan ini. Abram harus bertanggung jawab atas sikap Hagar itu. Saudaraku, sebenarnya tuduhan Sarai ini tidak masuk akal. Karena apa? Karena Abram hanya mengikuti anjurannya Sarai. Abram melakukan apa yang menjadi keinginannya Sarai dan mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan itu pun atas usulnya Sarai istrinya. Sekarang karena Sarai disakiti dan dibebankan kesalahan itu kepada suaminya, yaitu Abram. Dan dia membawa suaminya itu, saudaraku, di dalam firman Tuhan dikatakan, kepada pengadilan hakim tertinggi mereka yang pernah berjanji, yaitu kepada Tuhan. Syukur, saudaraku, ketika keluarga menghadapi masalah, mereka tidak lari lagi kepada yang lain. Mereka mencari Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Sarai dan Abram. Bersyukur karena mereka masih ingat kepada Tuhan di tengah persoalan yang mereka hadapi. Itu juga harus menjadi pegangan hidup kita. Ketika keluarga kita menghadapi masalah, kita cari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, selanjutnya, di dalam bagian ini, ketika mereka dikatakan menghadapi masalah baru, padahal sebelumnya ingin menyelesaikan masalah, kini menghadapi masalah baru, apa yang dilakukan oleh Abram? Akhirnya Abram, saudaraku, bersuara dan menjawab tuduhan istrinya itu. Dia mengembalikan semuanya itu kepada Sarai dan menekankan bahwa Hagar berada di bawah kuasanya. Meskipun di satu sisi Hagar itu adalah istrinya Abram. Nah, saudara, menurut saya seharusnya Abram tidak bertindak demikian. Harusnya dia bertindak bijaksana, saudaraku. Kenapa? Karena Hagar bukan saja budak dari Sarai, tetapi kini dia telah menjadi istrinya Abram. Jelas sekarang Hagar mempunyai dua status. Budak di satu sisi, kemudian istri Abram di sisi lainnya. Itu berarti sebenarnya Abram juga harus memberikan solusi yang terbaik dan bijaksana, serta bertanggung jawab atas persoalan ini. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kisah Sarai, Abram, dan Hagar ini, mengingatkan kita bahwa cara-cara yang dilakukan manusia kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi akan tambah masalah, akan rumit masalahnya. Jalan pintas yang ditempuh dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan pasti akan berujung kepada kekecewaan, sakit hati di dalam kehidupan siapapun. Oleh karena itu, konsekuensi dan dampaknya apa? Sekali lagi, bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah, menimbulkan masalah baru.
masalah itu tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau itu sengaja dicari-cari dengan cara yang tidak benar, maka itu sebenarnya kesalahannya bukan kepada yang lain, kepada diri sendiri. Ini terjadi di dalam keluarga Abram, yang hari ini orang mungkin menganggapnya sebagai bapak beriman. Tapi sebelum itu, saudaraku, mereka sebenarnya mengabaikan cara-cara yang telah Tuhan tentukan untuk hidup mereka. Mereka mencoba menggenapi janji Tuhan dengan upaya dan cara manusia. Mereka memilih menjalani waktu mereka daripada waktunya Tuhan. Dan sekarang mereka dalam lingkaran masalah keluarga yang cukup serius. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, siapa yang mengalami masalah dalam bagian ini? Sarai mencoba untuk membereskan masalah, tapi masalah tetap ada. Abram mencoba untuk menuruti rencana Sarai istrinya, tetapi pada saat masalah itu muncul, ia menolak untuk menyelesaikannya. Itu juga masalah. Karena di sini ada dua perempuan yang menuntut keadilan. Sarai istrinya dan Hagar juga adalah budaknya itu. Ini masalah. Lalu bagaimana dengan Hagar? Apakah dia tidak bermasalah? Bermasalah juga, saudara. Karena apa? Dikatakan dia melarikan diri dari nyonyanya. Itu juga masalah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berhadapan dengan situasi yang kacau karena hasil buatan manusia, dengan cara-cara manusia ini, maka apakah Allah masih mengasihi mereka? Masih, saudaraku. Tuhan masih mengasihi anak-anaknya. Tuhan ternyata tetap menyatakan kuasa dan kasih-Nya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan menyadari kekurangan anak-anaknya dan tidak membiarkan masalah-masalah yang mereka hadapi ditanggung sendirian. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan dari ayat 7, 9, 10, 11, 13, di situ diberitahukan kepada kita. Yang pertama-tama Tuhan sekali lagi berbicara kepada Hagar dalam bagian ini. Tuhan menjumpai Hagar. Dia bertanya kepada Hagar. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, saudaraku. Tapi dia sengaja bertanya tentang persoalan yang dia hadapi. Tuhan berjumpa dengan dia secara pribadi melalui malaikatnya. Yang kedua, di dalam ayat 9, Tuhan berfirman supaya Hagar kembali kepada Tuhan dan nyonyanya. Itu artinya Tuhan masih mengingat Abram dan Sarai sebagai Tuhan dan nyonya dari Hagar. Tuhan suruh kembali kamu kepada Tuhan dan nyonyamu. Kemudian ayat 10 dikatakan Tuhan berjanji akan membuat banyak keturunan Hagar melalui anaknya Ismail. Dan yang berikutnya di ayat 11, Tuhan mendengar deritanya. Tuhan mendengar penderitaan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan di ayat yang ke-13, Hagar memanggil Tuhan dengan sebutan El Roi, yakni Allah yang mendengar seruan minta tolongnya. Hagar ditolong oleh Tuhan dan dia sungguh merasakan ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan menyelesaikan masalah Hagar walaupun Abram menolak memberikan solusi. Kemudian di sisi lain, Sarai dan Abram selanjutnya tetap mendapatkan anak mereka sendiri. Kalau kita perhatikan, janji itu digenapi di dalam Kejadian pasal 21. Allah memberikan janjinya dan menggenapi janjinya kepada Abram dan Sarai dengan caranya. Ternyata tidak ada masalah yang terlalu rumit bagi Tuhan, saudaraku. Jika kita membiarkan dia menolong kita dengan cara-caranya, bukan dengan cara manusia. Ternyata tidak ada masalah yang sulit untuk Tuhan selesaikan ketika kita membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Betapapun kita pernah salah mengelola hidup kita, saudaraku, dan menderita karena cara-cara yang kita lakukan di depan Tuhan tidak sesuai dengan rencananya, tapi Tuhan tetap peduli. Tuhan bahkan bukan hanya mengampuni kita, melainkan juga Ia akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah itu. Dan kita sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, saudaraku, ikutilah caranya. Dan cara Tuhan bukan cara-cara manusia. Apalagi cara-cara dunia yang hari ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, bahkan mungkin dalam seluruh pekerjaan serta pelayanan apapun yang kita kerjakan, mari kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ingat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi kalau kita memilih cara yang tidak sesuai dengan kehendaknya, Tuhan akan bersikap diam terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau kita merasa itu sesuatu yang nyaman, padahal itu dosa. Saudara kasih dalam Tuhan, Mazmur 128 ayat 1-4 berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Apabila
Engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur dan subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalimat di dalam ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya menurut cara-cara Tuhan, menurut rencana Tuhan, menurut sesuatu yang telah Tuhan gariskan, menurut janjinya Tuhan, bukan cara ataupun sesuatu yang menjadi cara manusia itu sendiri. Mari kita hidup menurut jalan Tuhan, berjalan dalam rencananya. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, tetaplah setia kepada Tuhan, percaya dan berharap kepadanya, berpegang teguh pada janji Tuhan, sebab Dia Tuhan. Ia akan hadir di dalam keadaan ketika kita susah. Dia Tuhan akan menuntun kita dengan firman yang memberi kekuatan. Dia Tuhan yang berkuasa, berdaulat, berotoritas penuh atas hidup kita, tetap setia dan mengasihi kita. Hiduplah dalam rencana dan cara Tuhan, bukan dalam rencana dan cara-cara manusia, apalagi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolonglah setiap jemaat, tolonglah setiap kami, untuk kami menjalani hidup kami di masa-masa sukar ini dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kami, apalagi hikmatnya dunia. Karena Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami untuk hal yang baik dengan firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami sekalian, supaya kami tetap kuat, setia, berharap hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah firman Tuhan akan menjadi penolong bagi setiap kita dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari saudara sekalian, sebagai rasa ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, saya ajak kita sekalian mengangkat pujian Di Badai Topan Dunia. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bagaimana Tuhan menjaga, melindungi kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, di dalam hati setiap kami. Kami bersyukur karena pada pagi ini kami boleh mempersembahkan pujian, karena kami masih diberi kesempatan untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini membuat kami lebih mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami lebih mengenal Tuhan, dan biarlah setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur, dan firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh di dalam hati setiap kami, di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa
membawakan menghasilkan buah-buah roh yang berkenan kepada Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang pada pagi hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan beliau, memberkati keluarga dan memberkati kesehatan agar senantiasa boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ketika pada saat ini kami menghadapi situasi yang begitu krisis karena pengaruh daripada virus COVID yang semakin hari semakin merebak. Kami memohon pimpinan, kami memohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kami, tidak ada lagi pertolongan lain lagi. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong saudara-saudari kami yang ada di berbagai tempat, dan kenalan-kenalan kami, keluarga kami dan seluruhnya yang telah terimbas daripada penyakit corona ini Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menolong mereka, kasih Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dari penyakit mereka. Kami bersyukur bagaimana Tuhan juga memberkati di dalam segala usaha dan kerja kami, telah melimpahi kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan hanya sebagian kecil saja. Kiranya Tuhan berkenan dan memakainya untuk memperluas kerajaan Allah dan untuk menjadi saluran berkat dan memberkati saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa dan menyerahkan waktu kami yang singkat ini, ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, berkuasa di dalam hati setiap kami. Biarlah roh Tuhan menolong kami untuk senantiasa kuat dan terus hidup setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Maha Esa. Pohon sembah sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin.